sudah keputusan MK ya, saya kira kita semua hormati ya. Meskipun agak disayangkan bahwa undang-undang ini kan belum dijalankan penuh ya. Kalau saya melihat undang-undang Cipta Kerja ini memang masih ada beberapa harus diperbaiki, misalnya prosesnya, keterbukaannya. Tapi dari semangatnya, sebenarnya undang-undang ini adalah cara yang paling mungkin kita merespon revolusi industri 4.0. Karena undang-undang ini memungkinkan semua orang untuk menjadi investor dan semua orang untuk mengembangkan bisnis. Ya, karena ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, mau tidak mau pemerintah harus mentaati itu ya. Tinggal diperbaiki saja prosesnya yang direkomendasikan oleh MK ya. Itu kalau kita negara hukum ya harus diikutin. Meskipun agak disayangkan karena sebenarnya undang-undang ini dengan segala catatannya, kritiknya sebenarnya dimasukkan untuk membuat Indonesia ini cepat merespon situasi revolusi industri 4.0, merespon peluang-peluangnya dan memitigasi serta mengatasi dampak-dampak negatif. Karena memang di undang-undang ini beberapa konsep tentang kerja, hubungan kerja, proses kerja, investasi, inovasi diberikan payung yang memungkinkan semuanya dirombak dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0, oleh pandemi juga, di mana memang banyak hal harus tidak birokratis lagi. Jadi arahnya ke arah sana. Tapi kalau memang dianggap ini sesuatu yang ada inkonstitusional bersyarat, mau nggak mau ya harus diperbaiki, ditutupi lubang-lubangnya, entah dalam prosesnya kan, entah dalam itu sendiri. Dan di luar 2 tahun, artinya ada 2022 ya, mungkin sampai 2023, malah kita 2023 udah kampanye ya kan, tahun politik gitu kan. Politik ya. Setiap tahun sih tahun politik. Tapi udah mulai sana. Nah, kira-kira apakah bisa akan konsentrasinya? Itu harus kita bicarakan. Ya, artinya kan kalau perbaikan ya kan pasti kan. Ya, perbaikan pasti, mana harus diperbaiki, lubang-lubangnya di mana. Nah, cuman kan sekarang gini, Bu. Proses keterbukaannya. Dengan pembatalan ini kan kira-kira ekses politiknya apa sih? Ya, ini menarik nih, apalagi sekarang ya tadi Bung bilang kan sebentar lagi 2024. Pasti kan ada ekses politik terhadap undang-undang ini ketika dibatalkan. Ini saya sih melihat nantinya pembicaraannya mau nggak mau DPR, pemerintah harus lebih meluangkan waktu untuk dialog dengan masyarakat. Karena sebentar lagi menuju pemilu. Dan di pemilu tuan dan nyonya adalah si masyarakat. Saya kira itu. Saya kira ini akan lebih dinamis perkembangannya, akan lebih dinamis. Tapi apakah kemudian memang itu bisa? Yang paling penting adalah bisa sesuai dengan respon kita terhadap kondisi baru, pandemi dan revolusi 4.0. Nah, ini perlu ada edukasi sangat luar biasa. Karena undang-undang ini akan membedah soal struktur industri kita, struktur pekerjaan kita, bahkan struktur dan sistem ekonomi kita. Nah, sistem ekonomi kita apakah akan mampu untuk didorong respon fenomena, tren, transformasi teknologi, yang mana transformasi teknologi itu akan menentukan cepat tidaknya, jauh tidaknya transformasi bangsa ini terjadi. Sementara kalau kita bicara soal kecepatan dan sejauh mana transformasi itu terjadi, dia punya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak budaya. Nah, mengatur ketegangan antara kecepatan harus respon transformasi teknologi, apalagi memang dipacu oleh yang namanya pandemi, dengan kebutuhan untuk menjaga tertib sosial masyarakat. Dan masyarakat merasa tidak ada yang ditinggal dari transformasi itu. Ada kebutuhan melompat, tapi juga ada kebutuhan untuk mengangkut semua orang. Jangan sampai merasa ada yang ditinggal. Buruh itu adalah manusia. Manusia kan butuh pangan, papan, sandang, hidup sejahtera. Pertanyaannya adalah apakah untuk dapatkan kesejahteraan harus melalui proses bekerja sebagai buruh? Jangan-jangan ada proses lain. Nah, artinya pertarungannya adalah bagaimana 2025 ke atas, calon presiden, partai, DPR, gubernur, wali kota, bupati kan nanti ada pilkada sekalian kan ya, dan membicarakan tantangan ini.
ketika 383 juta jenis pekerjaan lama akan hilang dan 90 juta akan baru, dan masukkan prospek ini ke dalam pembahasan undang-undang cipta kerja. Oh, artinya harus muat dengan undang-undang yang baru gitu kan. Ada 83 juta jenis pekerjaan yang hilang, 90 juta jenis pekerjaan baru akan muncul. Masuk itu dalam rangka pembahasan undang-undang cipta kerja. Ada kata cipta, ada kata kerja. Sebenarnya menurut saya undang-undang itu mengandung dua nama, dua istilah yang mewakili dua zaman berbeda. Oke. Kata kerja itu mewakili zaman now dan zaman bahula. Kata cipta mewakili zaman now dan zaman ke depan. 83 juta jenis pekerjaan yang akan hilang itu terkandung dalam kata kerja. Kita bicara closing nih, ya kan? Ya. Karena sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang kan? Ya karena di podcast waktu kita nggak boleh, ya nggak lama-lama ya. Kira-kira menurut Bung Budiman, undang-undang cipta kerja ini sudah sesuai dengan yang Bung Budiman inginkan nggak sih? Belum ideal, tapi dia ada semangat untuk merespon bagaimana setiap orang asal dia punya ide, asal punya inovasi, ada penemuan dan punya network yang kuat, dia bisa mengembangkan diri sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan, sebagai technopreneur juga ya. Mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesadaran membangun technopreneurship atau kewirausahaan sosial berbasis teknologi itu harus juga melindungi alam, tidak merusak alam. Dan revolusi industri 4.0 sebenarnya memberikan ruangan, memberikan teknologi, menghasilkan teknologi yang membuat kita bisa mengatasi problem-problem perubahan iklim. Ya, udah soal kerja, hubungan kerja. Sekali lagi, ada pergeseran fungsi dan makna dari pekerja dan kerja menjadi pencipta dan cipta. Sejauh kamu bisa mencipta, sejauh punya ide, kamu bisa mengembangkan diri menjadi kewirausahawan sosial berbasis teknologi. Jadi menurut saya semangatnya bagus, tinggal bagaimana memitigasi apa yang dikritik, apa yang dijadikan syarat dari MK itu harus dipenuhi saja. Kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir. Ya, siap. Kalau undang-undang cipta kerja kadang-kadang gini, itu kan kondisi ideal. Artinya ketika kita sudah mencapai kesepakatan bahwa undang-undang cipta kerja nanti ada perubahan menjadi kondisi ideal. Terkadang kan kalau tidak dijalankan dengan orang yang benar, ya kan, ini kan juga berantakan. Kira-kira syaratnya apa sih buat orang yang benar untuk menjalankan itu, baik pemerintahan, masyarakatnya, itu syaratnya apa? Harus mulai ada intervensi teknologi. Tentu saja kalau ini sih bukan syarat untuk menjalankan undang-undang cipta kerja saja, tapi juga seluruh undang-undang lain yang baik ya. Ya adalah mereka-mereka yang memang bangun ekosistem sosial. Jadi saya berharap nih, karena banyak aktivis di sini, aktivis punya tanggung jawab sosial. Kalian harus menuntaskan kerja yang pernah kalian mulai tahun 90-an. Ambil peran sejarah itu sendiri, menghadapi situasi yang revolusioner sekarang, transformasional sekarang. Ambil peran itu lagi, seperti kita dulu menyambut panggilan demokratisasi tahun 90-an. Ya, untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat, berdaulat secara ekonomi, berdaulat di bidang teknologi, bisa melindungi data. Menurut saya, ya para aktivis, ya harus semua, ya sudah harus berpikir untuk berbicara soal posisi politik. Artinya tanggung jawab para aktivis ya? Ya, menuntaskan pekerjaan yang pernah dulu dimulai. Gitu. Karena ada punya value, teman-teman punya nilai, bukan sekedar keahlian teknis ya. Keahlian teknis sih banyak. Hari ini Google aja bisa banyak belajar, YouTube bisa banyak belajar. Tapi values, nilai keberpihakan kepada rakyat, kepada bangsa, dan yang nggak kalah, keberpihakan kepada akal sehat dan masa depan. Itu kan alasan kita dulu berjuang kan? Karena kita pro rakyat, pro bangsa, pro akal sehat, dan pro masa depan. Ya kan? Selama masih itu ada, pakai itu untuk menuntun Indonesia dan memimpin Indonesia. Sekiranya itu. Oke, pembicaraan yang menarik dengan Bung Budiman, ya kan, tokoh dan aktivis gerakan. Ya, banyak sebetulnya yang bisa kita kulik lagi dengan beliau, ya kan. Mungkin lain waktu kita akan sambung. Siap, oke, Bung Antoni. Itu saja untuk kali ini, ya kan. Semoga dengan undang-undang cipta kerja yang sedang akan direvisi menjadi perubahan yang baik dan tidak mengandung ekses politik yang begitu besar, tidak terjadi kerusuhan, konflik itu kan yang tidak kita inginkan. Dan pesan terakhir Bung Budiman, ya aktivis harus punya peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tuntas kegiatan mereka waktu dulu. Ya. Kan?
Oke. Selamat berjuang ya. Selamat berjuang, ya kan? Belum selesai berjuangnya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, mari. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat Indonesia Muda dimanapun berada. Kita tadi sudah sama-sama mengikuti jalannya perbincangan yang menghadirkan salah satu tokoh perubahan di era reformasi, itu Bung Budiman Sujatmiko, yang secara khusus membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi beberapa hal saja berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah bahwa niat baik pemerintah kita saat ini untuk melakukan penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi, juga melakukan penyederhanaan regulasi atau deregulasi, kadangkala menghadapi tantangan atau benturan, ya ini adanya aturan-aturan lain yang sudah ada sebelumnya dan masih berlaku hingga kini. Nah, benturan ini kita lihat nyata dalam proses perumusan undang-undang tentang Ciptaker, khususnya menyangkut dengan adanya undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, catatan dari saya atau garis bawah dari saya adalah undang-undang Ciptaker ini sejak awal kemunculannya memang sudah menuai kontroversi. Kita mengingat bahwa begitu banyak aksi-aksi massa dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat saat itu. Namun syukurlah pada akhirnya kelompok-kelompok masyarakat ini kemudian semakin dewasa dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, tidak terkecuali ketika pemerintah dan DPR bersama-sama mengundangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian masyarakat memilih opsi penyelesaian melalui jalur hukum, yakni dengan melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu satu perkembangan yang sangat baik ya, mengingat negara ini memang harus dilandasi oleh hukum. Lalu selanjutnya yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa pada intinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini harus dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional secara bersyarat. Artinya ya masih harus dilakukan banyak koreksi terhadap undang-undang ini, begitu ya. Walaupun beberapa ahli atau beberapa kalangan menyikapi secara beragam tentang putusan MK ini, tapi bagi saya, terlepas dari berbagai polemik atas putusan tersebut, kita memegang putusan MK ini secara bulat sebagai satu solusi hukum. Karena memang Mahkamah Konstitusi lah yang diberikan mandat atau wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang dan mengujinya dengan konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Nah, dengan adanya putusan ini, mau tidak mau pemerintah diharapkan memanfaatkan menggunakan waktu yang diberikan oleh MK ini, yakni selama 2 tahun, untuk segera memperbaiki hal-hal yang masih keliru ketika perumusan Undang-Undang Ciptaker kemarin, baik dari aspek formil atau proseduralnya maupun dari aspek material atau substansialnya. Nah, langkah-langkah perbaikan ini yang paling penting saya berharap kepada pemerintah untuk lebih membuka lagi ruang partisipasi publik, karena ini salah satu hal yang menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi ya. Meskipun pemerintah menyatakan sudah melakukan berbagai pertemuan atau konsultasi dengan stakeholder, para pihak yang terkait, namun bagi saya esensi tentang partisipasi publik ini harus lebih dikembangkan lagi, sehingga masyarakat kemudian bisa memahami secara utuh hal-hal apa saja yang sebetulnya ingin dicapai dari pembentukan satu perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang Cipta Kerja ini. Saya pikir itu dulu sementara. Kita akan lanjut lagi nanti dalam sesi-sesi perbincangan hangat lainnya menyangkut berbagai topik. Salam. Saya Odis, Ketua Perkumpulan Indonesia Muda.